Halo rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Apakah Anda sedang menanti kabar pasti mengenai pencairan TPG? Ada kabar terbaru tentang pembayarannya. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Baik, sekarang simak penjelasannya dari awal sampai selesai. Baik, penjelasan akan disampaikan rekan saya Santi Kumalasari. Baik Kak Agus, kita mulai pembahasan dari dasar hukum terbaru yang menjadi angin segar bagi para pendidik. Namun sebelum saya lanjut, yuk tonton intro yang lewat satu ini. Let's go! Kita mulai pembahasan dari dasar hukum terbaru yang menjadi angin segar bagi para pendidik. Pemerintah secara resmi telah merencanakan pencairan tambahan tunjangan berupa THR TPG 100% dan gaji 13. Regulasi ini tidak main-main karena diatur langsung melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025. Surat keputusan ini membahas rincian dana alokasi umum atau DAU dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi guru aparatur sipil negara di daerah. Jadi, payung hukumnya sudah sangat jelas dan kuat. Dalam SK Menteri Keuangan tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai adanya perubahan alokasi dana alokasi umum. Ini merupakan alokasi tambahan dana tahun 2025 yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya spesifik, yaitu untuk mendukung pendanaan pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Fokus utamanya adalah bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan ini poin pentingnya, tidak menerima tambahan penghasilan atau TPP. Total anggaran yang disiapkan tidak sedikit, mencapai angka fantastis sebesar Rp7.666.857.066 atau lebih dari 7,6 triliun rupiah. Regulasi ini sebenarnya memperkuat aturan yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang kemudian diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Kehadiran Keputusan Menke Nomor 372 Tahun 2025 ini berfungsi sebagai penegas dan rincian teknis pelaksanaan. Menariknya, dalam keputusan terbaru ini, pemerintah pusat sudah merinci secara spesifik daerah mana saja yang mendapat jatah. Tercatat ada 333 daerah dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia yang akan mendapatkan tambahan anggaran khusus untuk THA dan gaji 13 ini. Sekarang, mari kita bicara tentang siapa yang berhak menerimanya. Sesuai dengan peraturan pemerintah sebelumnya, TPG 100% dan gaji 13 ini diberikan kepada guru ASN yang telah bersertifikasi. Syarat utamanya adalah mereka yang tidak menerima tunjangan kinerja atau TPP dari daerah setempat. Guru dengan kriteria inilah yang berhak atas pembayaran TPG 100%. Artinya, komponen THR dan gaji ke-13 yang biasanya rutin diterima setiap tahun, kali ini akan ditambah dengan komponen tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok. Ini tentu menjadi tambahan penghasilan yang sangat signifikan di akhir tahun nanti. Namun, perlu diingat Bapak dan Ibu guru sekalian, hak untuk mendapatkan tambahan ini tidak serta-merta berlaku otomatis untuk semua orang tanpa prosedur. Ada sejumlah syarat administratif dan verifikasi data yang ketat. Selain status sebagai ASN bersertifikasi dan tidak menerima TPP atau tukin, data guru tersebut harus diajukan dan diverifikasi melalui mekanisme resmi di masing-masing daerah. Validasi data ini penting untuk memastikan dana triliunan rupiah tadi tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan administrasi. Nah, ini adalah bagian inti yang wajib Anda catat.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025, pencairan dana ini dibagi menjadi 2 tahap atau 2 skema waktu. Poin ini sangat krusial agar Bapak Ibu tidak bingung jika dana belum masuk ke rekening. Tahap pertama, pembayaran dilakukan paling lambat akhir Desember 2025. Dalam poin ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji 13 guru ASN daerah pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan. Lalu bagaimana jika Pemda belum memiliki anggaran atau terkendala teknis di tahun 2025? Inilah fungsi tahap kedua. Aturan menyebutkan bahwa pembayaran bisa dilakukan sebelum 30 Juni 2026. Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran komponen THR dan gaji 13 pada tahun anggaran 2025, maka Pemda wajib menganggarkannya kembali dan membayarkannya pada tahun anggaran berikutnya. Batas waktu pelaporan realisasi pembayaran ini kepada Menteri Keuangan adalah paling lambat tanggal 30 Juni 2026. Pentingnya verifikasi informasi juga ditekankan di sini. Sebagai contoh kasus, pemerintah daerah Bengkulu Tengah sempat mengaku belum mendapatkan surat resmi terkait info tersebut saat dikonfirmasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru dimohon untuk selalu berpedoman pada informasi resmi atau surat edaran langsung dari instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan setempat, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, ataupun langsung dari Kementerian Keuangan. Jangan mudah termakan isu yang beredar tanpa dasar surat yang jelas. Demikianlah penjelasan rinci mengenai 2 tahap jadwal pencairan ATHR TPJOS persen. Dan gaji 13 sesuai aturan terbaru. Kesimpulannya, pelajaran bisa terjadi di akhir 2025. Atau selambat-lambatnya pertengahan 2026, tergantung kesiapan anggaran masing-masing daerah. Terima kasih sudah menonton Agus Channel Pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam pendidikan Indonesia Maju. Saya Dewi Kumalasari, mohon izin undur diri dan salam pendidikan. Jangan lupa subscribe dan like, serta tinggalkan komentar di bawah video ini.